anak-anak, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Bu Uspa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada video hari ini Bu Uspa akan menjelaskan tema 1 subtema 2 tentang menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Sebelum Bu Uspa mulai, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan doa kita semua pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipahami anak-anak. Hari ini kita akan belajar mencari informasi penting dan kesimpulan dari teks laporan pengamatan. Tapi sebelumnya siapkan terlebih dahulu buku tulis dan alat tulisnya ya. Jangan lupa catat informasi-informasi penting yang Ibu sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Baik, Ibu mulai ya. Yang pertama, apa itu teks laporan pengamatan? Teks laporan pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan, biasanya berupa data-data fakta yang valid. Selanjutnya, apa saja contoh teks laporan pengamatan? Di sini Bu Uspa mencontohkan 3. Yang pertama yaitu pengamatan tentang perkembangan hewan. Nanti kalian bisa baca di buku paket ya. Yang kedua, pengamatan tentang perkembangan tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu pengamatan tentang keadaan lingkungan sekitar. Sebuah laporan pengamatan terdiri dari yang pertama, nama kegiatan, lokasi, waktu, objek, dan hasil pengamatan. Ibu ulangi sekali lagi ya, sebuah laporan pengamatan terdiri dari nama kegiatan, lokasi, waktu, objek, dan hasil pengamatan. Jangan salah ya urutannya. Lanjut ya, secara umum teks laporan hasil pengamatan berisi 3 hal. Yang pertama yaitu informasi umum, informasi yang dilakukan secara menyeluruh. Yang kedua, kumpulan fakta-fakta, jadi datanya valid. Yang ketiga, simpulan, yaitu bagian rincian akhir dari suatu cerita atau paragraf. Ingat ya, ada 3. Yang pertama, informasi umum, yang kedua kumpulan fakta-fakta, dan yang ketiga yaitu simpulan. Bagaimana langkah-langkah membuat simpulan? Ada 5 langkah dalam membuat simpulan. Yang pertama, membaca keseluruhan teks dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap informasi penting dari teks tersebut. Yang ketiga, menentukan ide pokok setiap paragraf. Yang keempat, mencatat kata kunci pada laporan. Dan yang terakhir atau yang kelima, membuat pernyataan sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci dari paragraf tersebut. Ingat ya, ada 5 langkah dalam membuat simpulan. Setelah paham cara membuat simpulan, Bu Uspa akan menjelaskan bagaimana cara menemukan informasi penting dalam teks laporan. Caranya ada 2 macam. Perhatikan ya. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Jadi, jika ada teks atau laporan, dibaca dari awal sampai akhir. Yang kedua, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Ada 2 ya. Yang pertama, baca teks secara keseluruhan, dan yang kedua, membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Selanjutnya, Bu Uspa akan memberikan contoh cara menentukan informasi penting dan simpulan dari teks hasil pengamatan. Di sini Bu Uspa mengambil contoh teks laporan pengamatan yang ada di buku paket, yaitu perkembangbiakan hewan.
dengan judul Perkembangbiakan burung, unggas, ikan, dan katak. Kalian bisa melihatnya di buku paket ya. Selain di buku paket, Puspa juga nanti akan menampilkan bacaannya pada video selanjutnya. Mohon untuk diperhatikan ya. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Puspa akan membaca contoh hasil dari laporan pengamatan. Pertama, bertelur atau ovipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum atau telur. Sel telur dari hewan betina dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh atau internal atau di luar tubuh eksternal. Ayam, burung, ikan, katak, dan serangga merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang pertama yaitu unggas atau di sini bangsa burung. Pada unggas, pertumbuhan dan perkembangbiakan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio itu dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Embrio di dalam telur ini dilengkapi dengan kuning telur. Kuning telur digunakan sebagai cadangan makanan untuk perkembangan embrio. Jika embrio telah tumbuh sempurna, telur akan meretas dan keluarlah individu baru. Hewan yang berkembang biak secara bertelur disebut ovipar. Ayam, bebek, dan burung merupakan contoh hewan bertelur. Yang B, ikan dan katak. Ikan dan katak tidak mengerami telurnya. Telur kedua hewan itu akan menetas sendiri. Pembuahan pada ikan dan katak terjadi di luar tubuh. Pembuahan di luar tubuh terjadi karena penggabungan sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh induknya. Setelah membaca teksnya, mari kita jabarkan informasi-informasi penting dan kesimpulan dari laporan hasil pengamatan teks tersebut. Pada paragraf 1, informasi penting yang didapat adalah ada dua informasi penting. Yang pertama, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipar. Dan yang kedua, pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh atau internal atau di luar tubuh eksternal. Paragraf kedua, informasi pentingnya adalah pada unggas, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Paragraf ketiga, informasi pentingnya ada dua, ikan dan katak tidak mengerami telurnya. Dan yang kedua, pembuahan pada ikan dan katak terjadi di luar tubuh. Setelah kita mencari informasi penting, kita dapat menyimpulkan informasi dari laporan pengamatan tersebut, di mana kesimpulannya adalah perkembangbiakan hewan dengan bertelur disebut ovipar. Pembuahannya untuk perkembangbiakan hewan ini dapat terjadi di dalam tubuh internal atau di luar tubuh eksternal. Pada hewan jenis unggas, pertumbuhan dan perkembangan terjadi di luar tubuh, dan untuk ikan dan katak, pembuahan juga terjadi di luar tubuh. Pahami anak-anak cara menentukan informasi penting dan kesimpulan dari laporan hasil pengamatan. Sebagai bahan evaluasi, rangkumlah materi pada video pembelajaran hari ini. Setelah itu, kemudian foto hasil rangkuman kalian dan kumpulkan kepada wali kelas kalian masing-masing. Demikianlah video pembelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya di video pembelajaran selanjutnya.